Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang kita sampai ke Sungai Yordan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu di jalan Tuhan sehingga kami tidak menyimpang kiri kanan. Kau juga menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sandet, sihir, tenung, tumor guna-guna, roh segala macam kanker, tumor leukemia. Kami telah kanker, tumor leukemia. Kami telah segala kanker apapun dari tulang ujung kaki yang ingin menyerang kami di padang kuasa dan balas Tuhan. Kami telah karena mereka curang maut, kami penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun, omikron, varian apapun di padang kuasa dengan balas dengan dalam Allah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa pada renungan malam pada hari ini dan tulis kedua hal amin. Bagaimana kita sampai ke Yordan? Dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Sion, bangsa Israel harus menyeberangi Sungai Yordan. Yang paling penting ya, untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu harus melewati Sungai Yordan. Demikian juga perjalanan kita ya, perjalanan rohani kita dari dunia ini ke Gunung Sion surgawi. Kita harus mengalami pengalaman Sungai Yordan, yaitu dilepaskan dari kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Dilepaskan dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kuasa dosa lagi dalam kehidupan kita. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana kita sampai ke Yordan dalam perjalanan rohani kita? Jawabannya adalah bahwa Tuhan harus membawa kita ke Yordan. Harus. Jadi bangsa Israel hanya dapat bergerak maju ketika tiang awan pada siang hari atau tiang api pada malam hari itu bergerak terlebih dahulu. Jadi perjalanan hidup kita itu harus melibatkan Tuhan untuk memimpin lebih dahulu, bergerak lebih dahulu untuk kita mengikuti Dia. Allah tidak akan membawa kita kepada pengalaman Yordan pribadi sampai Ia tahu bahwa kita telah dengan sukses melewati ujian-ujian kita di padang gurun. Jadi kita selama dalam hidup ini, walaupun dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan, tiang api yang bergerak lebih dulu, kita akan melalui ujian-ujian hari demi hari ya. Kita harus sukses untuk melewati ujian-ujian tersebut ya. Inilah alasannya kita harus berjalan dengan Allah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Kita patut secara aktif mencari Tuhan untuk membawa kita ke dalam pengalaman mati terhadap dosa. Jadi pengalaman ujian-ujian di padang gurun ini berguna untuk mati terhadap dosa. Kita tidak ada bersungut-sungut, bersyukur, dan selalu mengandalkan Tuhan ya, karena Tuhan yang menjalani depan kita. Banyak orang Israel tidak pernah sampai ke Sungai Yordan. Mereka gagal melewati semua ujian mereka di padang gurun. Kenapa gagal? Sikap hati mereka yang jahat. Karena adanya ketidakpercayaan dan kekerasan hati menghalangi mereka untuk menemukan perkenanan Allah. Jadi karena tidak percaya dan kekerasan hati inilah sikap manusia sampai saat ini juga masih ada ketidakpercayaan dan kekerasan hati, menghalangi mereka untuk menemukan perkenanan Allah. Akibatnya mereka meninggal di padang gurun. Orang-orang Kristen perjanjian baru diperingatkan untuk tidak mengikuti contoh ketidakpercayaan bangsa Israel ya. Beberapa orang Kristen adalah pengembara-pengembara kekal dalam padang gurun, tidak berhasil melewati ujian di padang gurun. Ketidaktaatan dan kehendak diri sendiri egois membuat mereka berputar-putar tanpa tujuan di sepanjang hidup mereka. Ya, saudara tidak perlu jatuh ke dalam lubang yang sama ini. Mintalah agar Allah mengembangkan suatu hati yang lunak dan taat di dalam kita, yang mendatangkan penekanan-Nya atas kehidupan kita. Hanya Yosua dan Kaleb dari generasi mereka yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Mereka memiliki iman dan hati yang bergirang dengan menyatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Ini bisa dibaca di Bilangan 14 ayat 8. Jadi mereka tuh menghabiskan waktu di dalam hadirat Allah, Yosua dan Kaleb ini, membiarkan Dia, Tuhan, mengembangkan suatu hati yang lunak dan percaya di dalam mereka. Itulah satu-satunya cara kita dapat berhasil melewati padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada jalan pintas ke Yordan. Karena itu marilah kita belajar dari kehidupan Yosua dan Kaleb kunci-kunci untuk mencapai Sungai Yordan, untuk berhasil mencapai Sungai Yordan dan berhasil masuk ke tanah perjanjian. Amin. Jadi pentingnya melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kalau kita sudah melibatkan kita harus menghabiskan waktu di hadirat Allah.
karena di hadirat Allah itu kita bisa menyelesaikan segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga kita selalu hidup berkenan, tidak bicara, tidak bernoda, dan dipersiapkan untuk menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba ya. Jadi pentingnya di hadirat Tuhan itu kita cari habiskan waktu di sana. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami mau bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami apabila kami menghabiskan waktu dengan hal-hal yang duniawi. Kami juga mau Tuhan komitmen untuk menghabiskan waktu terus menerus Tuhan, setiap hari demi hari bersama Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai apa yang kami lakukan itu mengingat perkataan kami ini Tuhan Yesus. Kami ingin terus berada dalam hadirat Tuhan. Ingat kami tidur nyenyak pada malam hari ini, bangun kami besok pagi dengan tubuh disegarkan jam 4 jam 5. Kami ingin melakukan sebuah doa, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus menguasai. Sadar bahwa sadar kami dalam tidur kami telah sekarang kematian dini, kuasa gelap, kenapa sakit jantung, kematian, mimpi buruk, ikat pantang, lakukan kuasa dengan balas Tuhan. Kami menteriakan doa ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Demikian, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus berkati, shalom.